Halo Bang. Weh. Assalamualaikum bang. Aku yang manggil bang sih Salam bang. gitu. Panggil panggil Oke. Dik aja. Iya. Waduh. Dari tadi masih nggak Iya. bisa join ya bang. Iya update. Wah, ini emang kita harus update ya. Keren keren. Dari GLI-nya belum ada yang join ya? Belum. Iya deh ditunggu dulu. Iya. Kesibukan ngapain bang? Kesibukan selain ngajar dan belajar lah sekarang ini. Oh, udah mau dokter nih. Iya. Aku baru tadi nih apa namanya mengukuhkan profesor. Wah, Besok nambah lagi lagi tuh. sudah dokter. Nggak ada sekolahnya profesor itu. Susah Iya. itu sekarang. Iya harus niat sih bang sebenarnya. Oh, iya Mau nih. kita jadi apapun kalau diaminin, kalau berdoa dan niat pasti bisa lah. Nah itu. Tuhan juga bilang itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Itu. Amin. Aku udah banyak banget Iya. berdoa nih bang. Iya. Sebenarnya ada senior kita itu, Justi Gravier itu. Iya Tapi kak. nanti kayaknya. Nah, kayaknya nanti deh, disimpan dulu ini. Belum bisa. Kalau Dek Gibran kesibukan apa sekarang? Aku masih kuliah kak. Bang, aku tuh di Wih, mantap. beda jauh sih. Kayak mungkin latar belakangku tuh pendidikan. Aku di Penjaskes kak, olahraga. Wah, FK. Keren nih. Tapi fokusnya ke lingkungan bang. Wah, luar biasa. Aku juga pendidikan. Pendidikan agama Hmm. Islam. Waduh. Wah, kita sama pendidikan nih. Iya, ini grup pendidikan ini hari ini. Wah. Apalagi kan sekarang sekolah-sekolah udah mantep ya. Udah Iya. adiwiyata di mana-mana kan. Artinya semangat lingkungan tuh sudah merambah ke sekolah. Iya nih kemarin Dan juga aku lagi bikin program, kan ada KKN nih, KKN-nya sekarang kan nggak di desa, cuma langsung di sekolah, ada di Wiyata itu. Aku bikin program yang meresik gitu, bersih-bersih tentang lingkungan biar adik-adik atau anak-anak didik itu makin paham tentang lingkungan. Itu oh, udah mantep join tuh. Green Leader. Iya. Wah, itu kadang makanya ini kadang-kadang seru juga nih kalau sudah begini-begini. Wede. Weh, baru bisa join tuh Kak Alfi. Wah, saya rindu suasana seperti Kendala ini. sumpah. Saya Dari tadi udah rindu pengen sekali Kendala suasana sumpah, seperti sumpah. ini. Iya. Astagfirullah. Aduh. Saya rindu Aduh, Bang sekali. Haidar kayaknya baru selesai sholat ini. Oh iya, karena tema Ramadan kan pakai peci. Kalau enggak, Iya. enggak. Iya. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Keren Ini banget. udah apa aja ini yang Kak Haidar sama Kak Gibran bahas tadi? Dan apa aja tadi? Kita baru Kita gibahin. bahas dengan Gimana ini pribadi. Kita gibahin si Bang Alfi sih sebenarnya ya. Iya, Itu Gibah klub. ngapain ini? Iya, ini gibah klub ini. Ngibahin tentang apa tuh? Gibah belum bisa join. Iya. Ini tadi kayaknya ada beberapa teman-teman OC yang lama kan, ada Mima, ada siapa lagi, ada Rozi kayaknya. Ada OC yang lama. Ini yang baru-baru juga ada Kak Irfa juga. Keren banget nih. Oh, berarti di nonton nasional kita acara ini. Keren Nonton sekali. Langsung secara langsung Iya. ini. Iya, live. Kalau Kak Haidar itu kegiatan apa aja? Kalau boleh tahu juga daerahnya dari mana ini Kak? Ya, kalau saya daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan sekarang selain belajar dan juga mengajar, ya lagi gila-gilanya studi ini. Mudah-mudahan semester ini selesai ya. Amin. Iya, Amin. Ini ngajarnya mengajar di mana aja itu Kak kalau boleh tahu?
Saya untuk saat ini mengabdi di sekolah SMP, tempat alma mater saya yang lama. Kemudian mengajar juga di UIN Raden Fatah sebagai dosen filsafat. Wah, Rocky Gerung ya. Bukan ketularan aja sini Gibran. Waduh, ngajarnya itu. Keren tuh filsafat agama ya Kak. Ya, Yuk, siapa yang berasal dari Palembang dan ini apa namanya juga kampus di UIN, bisa tuh Iya. Ini Bapak dosennya nih, lagi live. kita kayak dar. satu tersangkanya udah berangkat kan kemarin. Ini Kak, kan tema kita ini apa namanya itu tadi menjaga lingkungan saat Ramadan. Kenapa tidak? Atau why not? Itu menurut kakak sekalian, Kak Haidar ataupun Kak Gibran, itu gimana sih maksudnya dari tema tersebut? Ke Bang Gibran aja dulu deh. Dari Bang Haidar deh, yang senior deh pantasnya deh. Wah, saling lempar ini, wah kacau ini. Oke deh, dari saya dulu ya. Nah, benar. Dari Kak Haidar aja, karena kan ini penerus Bang Rocky Gerung. Wah, katanya ya. Oke. Jadi sebenarnya mau bulan apapun, yang namanya lingkungan itu tidak ada waktu untuk ngurusnya. Artinya gini, setiap hari itu pasti kita berkecimpung di lingkungan, pasti itu. Kita aktivitas, ada yang mau ke kampus, ada yang mau ke sekolah. Kalau lifestyle anak-anak sekarang, ini keren loh. Datang, naik, sekarang ada driver online ya, baik apapun itu. Naik driver online, mampir dulu ke toko-toko kayak toko-toko swalayan yang sekarang yang kecil-kecil, ya except seperti Indomaret atau Alfamart dan lain-lain. Beli kopi dulu, sudah habis beli kopi, jalan nih. Sudah habis jalan, sampahnya dibuang. Ini lifestyle anak-anak sekarang ini. Jadi sekarang itu ternyata anak-anak sekarang tuh pecinta kopi dan juga membuang sampah kopi. Wah, itu sedih sekali rasanya. Jadi bisa disimpulkan kopinya kita ngomong kalau dari segi agama minumnya sunnah, tapi membuang sampah akhirnya jadi haram tuh kopi. Haram. Jadi haram itu. Wah. Gak berkah berarti tuh. Iya, jadi Gak ada ibadahnya jadi. Sayang banget. Berarti kita tuh menikmati kopi secara nikmat, tapi kita juga menjaga lingkungannya, kan? Iya dong. Apalagi kan minum sambil sunset itu kan, wah romantis banget ya. Apalagi kalau kita di Palembang itu kan ada Benteng Kota Besak kan, lagi sunset, minum kopi, enak banget tuh. Kalau di Jakarta itu kan di Pantai Ancol kan, atau di Monas kan lagi sunset sambil makan mie tek-tek, wah itu enak banget tuh. Kalau lingkungannya bersih. Iya. Itu kalau kita makan sampahnya berserakan pasti nggak mau makan kita. Gitu. Kalau aku dari situ sih. Kalau dari Bang Gibran gimana tuh pendapatnya? Kalau dari aku sama sih sebenarnya, tapi karena itu kan temanya cuma sebagai pemantik kita menemani saudara-saudara kita biar biar ikut join gitu, biar kita ikut bersosialisasi tentang lingkungan. Sebenarnya menjaga lingkungan itu nggak harus di hari Ramadan. Kalau aku mohon maaf, aku kan Hindu gitu. Setiap hari juga kita harus menjaga lingkungan karena kalau di Hindu itu ada yang namanya Trihita Karana, jadi hubungan baik kita terhadap lingkungan, manusia dan juga Tuhan. Jadi mungkin di agama Muslim itu juga ada hubungan baik dengan tumbuhan, dengan lingkungan, hewan, dengan Tuhan. Aja sih sebenarnya kalau menurut aku temanya itu gitu. Itu sih Bang dari aku. Karena kita menjaga lingkungan nggak harus gini sih aku punya prinsip ya. Prinsipku itu kita menjaga lingkungan nggak harus di
teknik lingkungan atau bekerja di dinas lingkungan hidup gitu. Aku aja yang berlatar belakang pendidikan olahraga sama Bang Haidar, aku juga bakal jadi calon guru yang mungkin asungkare nanti meniru Bang Haidar lah jadi dosen gitu. Gitu. Jadi lingkungan itu skupnya universal ataupun luas. Itu sih dari aku. Betul sih ya. Karena menjaga lingkungan juga kan banyak manfaatnya. Udara bersih kan. Dan juga pemandangan lebih enak dipandang. Benar sekali. Masih. Kalau apa namanya itu? Kalau dari Kak Haida, kalau kakak kan menjadi dosen kan di UIN atau di mana gitu kan. Itu untuk masalah lingkungan kakak menyampaikan kepada mahasiswanya gimana gitu? Kalau saya lebih punya treatment untuk mahasiswa, saya bilang gini, kalau kalian disakitin orang, pastinya kan kalian mau bales kan, saya bilang gitu. Begitu juga alam. Kalau kalian menyakiti alam, nanti alam akan menyakiti kalian juga. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh, banjir udah. Kenapa alam banjir? Kenapa alam bisa marah seperti itu? Ya itu tadi perilaku kita. Buang sampah sembarangan. Kadang-kadang jangankan sampah yang kecil, sampah rumah tangga itu langsung buang aja. Kalau kita bicara Indonesia itu kota banyak sungai lah Indonesia itu ya, luar biasa Indonesia ini. Di sungai manapun, kalau di sebelahnya ada rumah, itu buang sampah nggak lagi ke kotak sampah, tapi langsung kebuang ke sungai udah. Jadi kayak kolam renang tuh di belakang. Nah, ini dahsyat ini sebenarnya nih. Jadi kalau di kota kita banyak sekali seperti itu. Kalau Jakarta kayaknya udah mulai berubah ya. Kalau saya sih seperti itu. Kalau dari Kak Gibrannya sendiri untuk menyampaikan apa namanya itu aksi peduli lingkungan kepada siswanya atau kepada penerus selanjutnya itu gimana itu? Kalau dari aku sih sebelumnya kita di lingkungan terlebih dahulu ya, di masyarakat tentunya. Kita tuh harus menggerakkan aksi yang namanya peduli lingkungan, karena bagaimanapun kalau kita tidak memberi contoh, masyarakat ataupun orang-orang tersebut tidak akan mau turun langsung saya gitu. Intinya kita bikin kayak mungkin pembersihan gitu di lingkungannya. Berarti mereka punya hati yang terketuk kayak mereka bersih-bersih, aku masa enggak sih kayak gitu kalau di lingkungan tersendiri. Karena kan mulai apalagi aku anak pegunungan nih, pegunungan tuh biasanya relatif pasti orang-orangnya tuh masih kayak jauh dari yang namanya open minded gitu. Bukan open minded masalah apa sih, masalah lingkungan terlebihnya kan, kayak buang sampah masih sembarangan, kayak tidak bisa menjaga lingkungan sekitarnya, masih bisa merusak kayak gitu. Karena di pikiran orang tuh orang pegunungan tuh masih harus terus belajar gitu. Tapi mulai sekarang tuh karena aku lah gitu sebagai masyarakat atau sebagai pemuda, sebagai agent of change di lingkunganku atau di sekitarku sudah mampu membuat masyarakat tuh tersadar akan pentingnya menjaga lingkungan, tentu seperti membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah dan membawa sampah itu ke bank sampah gitu. Kebetulan di daerahku, aku sendiri, bapakku sih sebenarnya foundernya gitu, mendirikan bank sampah untuk menanggulangi keresahan tentang sampah plastik. Dan tentunya juga aku sebagai seorang pendidik yang sekarang mulai terjun di pendidik gitu, sebagai guru lah gitu, guru olahraga tapi berkecimpung di bidang lingkungan gitu kan, asik banget. Karena bagi aku tidak harus menjadi teknik lingkungan untuk belajar lingkungan, tapi siapapun boleh, karena lingkungan ini milik kita semua dan kita harus menjaga lingkungan. Nah, aku tuh bikin program-program kecil-kecilan setiap hari itu, mungkin kayak pembersihan tuh mengenalkan ke mereka tentang ini loh sampah plastik ini kalau dibuang secara sembarangan gitu, kalau dari segi penampakan kan tidak enak dilihat. Dari segi ancaman juga banyak banget ancamannya gitu, dan membuat program-program lainnya tentu untuk mengajak adik-adik buat lebih sadar lagi terhadap lingkungan. Itu dari aku. Waduh, mantul tuh penjelasan dari apa namanya Bang Gibran sama Bang Haidar. Ini sudah tuh berarti lingkungan sama manusia atau makhluk hidup setempat itu kayak simbiosis mutualisme, saling apa namanya itu erat
untuk ikatannya. Kalau misalkan satu yang tersakiti, misalkan manusia aja, satu tersakiti, semuanya pasti terasa sakit, apalagi lingkungan. Betul nggak, Kak? Tuh. Berarti Betul kita banget. harus menjaga lingkungan. Waduh. Berarti untuk menjaga lingkungan itu, misalkan ya Kak, apa namanya itu harus dari inisiatif kita sendiri atau gimana itu Kak? Gimana? Dari gimana tuh? Untuk menjaga lingkungannya, kita memulai dari diri kita sendiri atau gimana? Iya. Dari siapa nih jawab duluan nih? Oh, Dari Bang waduh. Haidar apa aku? Waduh. Sama aja. Oh, dari. Sebenarnya gini ya, kita selalu melihat permasalahan yang ada di lingkungan gitu. Jadi aku inisiatif terlebih dahulu seperti yang aku jelasin tadi, baru untuk mengajak orang gitu. Karena kenapa kalau tidak kita yang memulai atau tidak udah apa sih aku kok kelimparan ngomongnya. Kalau tidak kita yang memulai atau tidak kita yang mengajak, orang-orang tuh nggak bakal ada yang mau bergerak gitu. Karena apa ya? Tentunya di sampah plastik terlebih dahulu itu masih menjadi hal yang menjijikkan untuk orang-orang, kayak dipandang sebelah mata gitu. Padahal dari itu bisa menimbulkan bencana alam, sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Alam bisa seperti yang dibilang Bang Haidar tadi, alam itu bisa balas dendam gitu. Kalau kita menyakiti orang, orang akan menyakiti kita balik gitu. Itu kalau masih pemikirannya buruk ya. Alam juga seperti itu gitu. Tuh, jadi inisiatif sendiri terlebih dahulu baru ke orang lain. Biar kita tidak nyuruh orang lain aja, kita nggak berbuat ataupun bergerak. Kalau dari Bang Haidar? Kalau dari saya sih hampir sama ya sebenarnya. Bahwa manusia itu nggak akan sadar kalau belum ada pembalasan. Jadi harus dibalas dulu, baru tahu rasanya gimana. Nah, tapi maksudnya efeknya tuh nggak masuk-masuk gitu loh. Jadi saya bisa bilang gini, masalah lingkungan ini kan dari dulu sudah berapa banyak senior-senior kita yang udah campaign gila-gilaan lah ya. Mulai dari pasang flyer, mulai masuk podcast, mulai masuk apa dan berbagai media sudah dipakai, tapi nggak ngefek gitu. Nggak ngefeknya kenapa? Mungkin terlalu mainstream mungkin. Nah, kita bersyukur ada GLI ini kan bisa mewadahi anak-anak muda untuk berekspresi di lingkungan ini, untuk penjagaan lingkungan ini, pelestarian lingkungan tentunya. Nah, dengan ada anak-anak GLI ini harapannya bisa merata nih untuk masalah kita merejus orang-orang yang masih berperilaku jahat terhadap lingkungan tadi. Nah, mudah-mudahan apalagi kita di bidang pendidikan itu kan sangat luar biasa sebenarnya perannya ya. Generasi penerus bangsa. Waduh, ada di tujuan negara itu. Jadi beban kami sebagai pendidik itu sangat luar biasa dibanding yang lain. Beban moral juga. Kita udah kasih contoh secara pribadi, terus juga sudah kasih contoh secara sosial. Nah, cari contoh sosial tadi ialah bagaimana membuang sampah pada tempatnya itu dulu. Kemudian baru pemisahan. Nah, kadang-kadang kita ini penyampaian materi kita langsung to the point. Artinya apa? Lebih ke, ayo kita harus pisah sampah. Bagaimana pisah sampah kalau kita perilakunya masih buang sampah di selokan-selokan. Nah, itu loh. Jadi kita sebagai pendidik ini berusaha untuk buang sampah ke tempatnya. Bos, buang sampah ke tempatnya dong. Jangan buang ke selokan gitu. Belum kita bicara pemisahan. Nah, mungkin dari teknik pengajarannya aja sih mungkin kita mulai ubah gitu. Gitu sih Bang kalau dari aku ya. Aku mungkin sama mungkin kita sama ini sama Dek Gibran ini. Luar biasa. Oke. Tadi Kak Haidar agak menjelaskan GLI. Kalau kan seorang wisudawan dari GLI Batch 1. Kalau menurut Kakak tentang yang sudah Kakak tempuh di GLI ini gimana? Apa yang Kakak tempuh sudah di GLI? Oke, yang bagus Kakak bisa ambil. Jadi kita sebagai anak yang habis dilantik dari GLI, tentunya kan jiwa menjaga lingkungan itu sangat tinggi lah. Kita lagi duduk di tempat masyarakat, katakanlah di tempat ibadah. Tiba-tiba dari tempat ibadah itu, apalagi kita di Palembang itu kan tempat ibadah itu kan dekat pinggir sungai ya. The best view memang langsung mengarah ke Ampera view-nya. Nah, ini waktu lagi kumpul, lagi ngobrol lagi apa, tuh teman-teman buang sampah langsung sungai, langsung buang.
buang. Gue bilang, gila loh, buang sampah enak banget gitu kan, buang-buang gitu doang. Sedangkan orang Palembang itu ngambil airnya dari Sungai Musi ini. Jadi jangan salahkan air sungai yang keruh, kita sendiri yang membuat keruh gitu loh. Nah ini beban moral kita sangat tinggi mengenai bagaimana buang sampah yang benar, bagaimana pemisahan sampah yang benar, dan yang paling penting itu sosialisasi. Memang kita nih paling susah sosialisasi, jujur aja. Kita sudah berbagai upaya, udah tembus ke bidang pemerintah sudah ngajak ke mahasiswa sudah. Tapi ya itu tadi, kembali ke kesadaran masing-masing. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin lah. Saya mungkin Dek Gibran mungkin lebih gila usahanya daripada saya gitu. Namun intinya teman-teman di seluruh Indonesia pasti gila-gilaan sudah kerjanya. Hanya saja mungkin impact, dampak yang timbul itu mungkin belum terasa mungkin. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin lebih terasa lah. Dengan hadirnya, sebenarnya saya bilang bukan GLI ya, tapi saya bilang Power Ranger lingkungan lah saya bilang. Karena usahanya udah maksimal banget gitu. Itu sih kalau dari saya, Bang. Oke. Kalau dari Bang Gibran kan juga alumni atau wisudawan GLI Batch kedua atau angkatan kedua. Apa yang kakak dapat dari GLI tersebut? Bagus banget nih pertanyaannya gitu. Apa yang didapat gitu? Padahal barusan gitu, baru kemarin ya bulan-bulan Maret ini kita masih kalau dibilang fresh graduation gitu. Jadi apa yang didapat dari aku lebih berwawasan sih jadinya gitu, kayak kalau di tempat lain itu permasalahannya seperti ini gitu, dan aku juga bisa nerapin ke lingkunganku kayak gitu, apa namanya, simbiosis mutualisme gitu loh. Aku belajar dari sini, aku bisa terapin ke lingkunganku. Misalnya nih di tempat di Palembang nih, di tempat abangnya kayak gini, aku bisa diterapin ke Bali gitu. Kalau masalah untuk melek terhadap lingkungan, kemarin tuh aku kayak gimana ya, bukan sombong sih ya, kayak kalau membuang sampah itu perasaan kayak berdosa banget gitu. Aku buka permen aja gitu kan, mungkin kalau mau hilap tinggal dibuang aja kan gitu kan, tapi aku berpikir lagi, jelek banget rasanya, apalagi aku anak GLI ini gitu, apalagi aku sering sosialisasi tentang sampah, tentang lingkungan, tentang gini, masa aku buang sampah gitu, aku masukin ke kantong lagi, ntar sampai rumah aku masukin ke bank sampah, aku pilah di sana lagi gitu. Mungkin lebih, kalau orang tuh lebih hilapnya itu besoknya itu dicoba lagi, hilap hingga menjadi kebiasaan yang mungkin habit yang buruk bagi orang lain gitu. Kita tuh masih belum bisa ngerubah pola pikir orang ya gitu kan. Beda-beda pemikiran kita, maunya bersih, kita maunya kayak gini, orang tuh belum tentu mau bisa berubah gitu. Tapi perlahan asam kare gitu bisa membuat orang tuh ikut gerak-gerakan yang kecil lah gitu skupnya, tapi besar untuk lingkungan. Sih dari aku. Okay. Ya nggak Bang? Oke, ini nambahin lagi nih. Ini fenomena juga nih sekarang di Indonesia nih. Jadi sekarang manusia itu atau teman-teman kita takut buang sampah bukan karena sadar lingkungan, tapi takut apa, diposting di medsos. Min, lihat nih Min, ada yang buang sampah di sini Min. Nah itu sering itu. Itu mungkin itu lebih takut. Itu lebih takut, iya, lebih takut mungkin. Iya, lebih takut hal seperti itu. Mungkin kita harus lebih banyak yang admin seperti ini ya untuk jaga lingkungan. Nah Min, lihat nih Min, dia pakai nomor polisi ini Min, misal gitu kan. Memang nggak bisa, harus jadi Power Ranger kita. Susah. Power Ranger hijau beraksi nih. Iya, Power Ranger hijau beraksi. Tuh, satu lagi nih saya menyampaikan nih. Saya menyampaikan satu lagi nih. Ini kan apalagi bulan puasa ya. Kita sebagai muslim itu biasanya yang paling ditunggu berbuka kan. Nah, sebelum berbuka pasti ketemu apa namanya? Itu apa namanya? Ngabuburit kan. Kita pasti melakukan ngabuburit tuh keliling. Beli makanan dan lain-lain. Nah, cikal bakal sampah paling banyak tuh mungkin dari situ. Bisa jadi dari situ. Jadi kita lebih khawatir yang kumpulan masih seperti itu. Karena mungkin nggak bisa kita juga menyalahkan sebagai pedagang, nggak bisa juga. Tapi sebagai customer juga begitu. Nah ini sampah-sampah ini loh yang bakal banyak nantinya, bakal berefek dengan kitanya. Nah mungkin Bang Alfi mungkin lebih jadi Power Ranger lah di sini ya, lebih paham masalah-masalah kita.
Avatar hijau. Avatar, Iya. kalau kita di Avatar ya namanya Bang. Iya, Avatar. Benar sih kata siapa namanya itu MFH Whiter, karena memang pengaruh konsumsinya juga itu kan dan Itu Bang Padil itu yang sering sepedaan. Oh, Bung Fadil ya. Avatar hijau. Ya, Anda orang Indramayu ya. Nanti ketemu sama saya nanti. Ini Kak, untuk cara merubah pola pikir ya Kak. Tadi kan Bang Haidar sama Bang Gibran membicara tentang pola pikir. Gimana mereka atau makhluk atau manusia menggunakan pola pikirnya bahwa sampah itu bisa bermanfaat. Wah, Oke. menarik ini. Menarik ini. Ayo Bang, dijawab Bang. Oke, Bang, kalau saya pengalaman ya Bang ya, waktu campaign-campaign itu, sebenarnya manusia tuh tertarik dengan uang Bang. Iya. Kalau mereka tahu sampah bisa jadi uang, itu pasti mereka berlomba-lomba Bang. Pasti Bang. Kita dari hal yang kecil deh, dari pengepul Bang. Pengepul yang tiba-tiba ngumpulin 1 kilo jual 10.000. Itu kan udah cuan Bang. Dari situ itu aja udah mulai cuan, apalagi dikelola lagi, lebih cuan lagi. Makanya sekarang kita nggak heran kalau ketemu pengusaha-pengusaha yang jual biji-biji plastik, sudah punya pabrik yang gede-gede itu kan. Dan ternyata mereka dapat cuannya lebih gede lagi gitu Bang. Berarti sampah itu kalau misalnya kita rubah jadi yang saya bilang cuan tadi, atau dalam bahasa fulus dalam bahasa Arabnya, itu pasti orang gila-gilaan berlari ke sana Bang. Jelas itu. Itu dari non-organik Bang. Kalau organiknya, kita bisa ada 2, Bang. Bisa jadi kompos, atau untuk yang pribadi, kita gunakan pribadi, atau kita jadiin produksi maggot. Nah, kadang-kadang masyarakat kita menggunakan maggot ini untuk jual lagi. Padahal, kalaupun dia punya ternak, Bang, katakanlah dia ternak ikan lele, atau dia ternak ikan nila, dan lain-lain, itu bisa jadi pakannya dari situ, Bang. Nah, itu kan bisa mereduce, mengurangi yang untuk pakan ternak tadi Bang, itu luar biasa loh Bang. Maggot itu aja bisa 8.000 sampai 10.000 per kilo. Saya lupa update-nya untuk sekarang ini harganya berapa, tapi luar biasa impact-nya ini. Maggot itu proteinnya tinggi loh Bang. Udah dicip belum? Proteinnya tinggi loh. Nanti kalau itu luar biasa banget lah. Emang luar biasa lingkungan ini. Gitu sih kalau dari saya Bang. Masya Allah Pak Haidar. Dari Kak Gibran? Kalau dari aku sih sebenarnya sama gitu. Orang itu akan bergerak kalau ada sebuah reward gitu, pastikan orang berpikir. Nggak ada orang tuh kayak tulus. Ya kayak kita anggaplah diri kita yang paling tulus karena kita mempelopori gitu. Nah di daerahku itu aku punya sebuah komunitas yang namanya Balawa, itu membuat bank sampah yang mungkin tahulah kalau bank sampah itu kita ngumpulin sampah dari masyarakat ataupun rumah tangga gitu. Mereka ngumpulin sampah dan tentunya mereka itu sistemnya nabung gitu kan. Kalau bank sampah mereka dapat cuan. Nah dari itu mereka juga berpikiran bergerak untuk sampah-sampah yang ada di rumahnya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, aku berpikirnya ada yang jelek juga sih dari adanya bank sampah itu, karena orang tuh pasti terus mencari sampah itu kan, berbelanja pakai plastik itu masih kayak biar aku dapat banyak sampah nih kayak gitu. Padahal kalau di gini kan itu cuma sebagai penyempitan penggunaan mereka gitu. Jadi udah dikumpulin biar bisa dikumpulin ke bank sampah gitu. Dan juga kalau dipikir-pikir orang tuh, aku tuh masih heran sebenarnya kenapa sih kalau ada reward orang tuh baru mau bergerak gitu. Kenapa nggak bisa tulus, nggak bisa kayak melaksanakannya dengan senang hati gitu. Bukan sombong ya, karena kita kan bisa dibilang avatar hijau atau Power Ranger hijau gitu. Kalau bergerak tuh aku pakai hati gitu. Kalau lihat sampah ya dimasukin, ya dibuang di tempatnya gitu. Orang tuh masih belum bisa mengindahkan yang namanya buang sampah pada tempatnya atau bergerak sesuai dengan isi hatinya. Itu harus ada reward ataupun harus
terus di apa namanya, dipalu dulu baru mau bergerak kayak gitu bang. Kalau dari aku sama sih intinya, reward dulu baru mau bergerak. Bonus dulu ya Kak. Iya. Bonus dulu, nggak bisa enggak. Ya kadang-kadang ngadepin manusia ini kan, makhluk-makhluk Tuhan ini kan luar biasa ya jenisnya ya. Ada yang cepat Iya. sadar, ada yang lambat sadarnya gitu kan. Ada yang Ini kan luar biasa ini. Yang sadar-sadar lambat ini loh yang kita tuh ternyata banyak gitu. Yang sadar-sadar lama ini. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan apa hadirnya teman-teman angkatan kedua itu membantu effort dari teman-teman GLI yang pertama, bahkan mungkin gerakannya lebih gila lagi, lebih keren lagi. Mudah-mudahan bang, karena kita jujur kemarin kelemahan kita itu ada beberapa teman-teman kita yang masih terbatas dalam hal masuk ke daerah-daerah tertentu bang. Jadi harapan untuk dari teman-teman GLI kedua itu gerakannya lebih masif lagi. Harapannya GLI ketiga bakal ada, mudah-mudahan. Amin. Itu ya mudah-mudahan yang kita inginkan ya bang ya. Apalagi background teman-teman ini luar biasa semua bang. Saya lihat FKIP ada, teknik ada, HI ada, hukum ada. Jadi kurang ajar kalau kita masih ngotorin lingkungan tuh kurang ajar ini sebenarnya. Bang, Itu jangan loh. lupa bang, olahraga juga ada. Nah, iya makanya sektor pendidik tuh pasti ada bang, nggak mungkin enggak bang. Iya loh. Jadi saya punya teman bang, kebetulan teman saya ini tadinya mandor bang, mandor bangunan. Ya bang tahu lah, kalau mandor bangunan tuh kan cuannya lumayan ya bang ya. Beralih bang buat magot sekarang. Saya kaget bang, ini insaf, sadar atau gimana gitu kan? Enggak bos, ini cuannya lebih bagus katanya. Wah kurang ajar. Dapat hidayah dari mana itu? Dapat hidayah dari mana? Nah itu ternyata bang, sebenarnya gini, dia keresahannya itu gara-gara dia lihat ada satu pasar, yang pasarnya itu sampah itu berserakan bang. Sudah diurusin sama pemerintah, sudah, ya namanya pemerintah kan ada keterbatasan juga bang untuk ngangkut bang. Sudah diangkut mereka, ada lagi kan pasti. Zamannya pasar itu kan pasti produksi aktif nih untuk masalah sampah. Akhirnya teman saya lihat peluang itu, dia produksi magotnya tuh bisa sampai 20 kilo. Bahkan sekarang sampai 100 kilo sekarang untuk perpanennya. Gara-gara dia lihat peluang sampah tadi, itu dari satu pasar bang. Gimana kalau seluruh pasar nih di wilayah kita? Wah itu luar biasa. Tapi jelas bang, nggak bakal mampu kita bang. Kalau nggak kolaborasi itu. Kolaborasi itu perlu banget. Iya. Untuk bank sampah ya Kak Gibran, itu biasanya kalau misalkan program bank sampah sudah berjalan, itu dari yang orang yang menyetor ke bank sampah, itu biasanya diolah menjadi apa? Kalau dari aku sendiri sih gini, sebelumnya bank sampah itu berdiri karena bapakku sih, sebenarnya bapakku itu orangnya sama-sama aku gitu. Aku anak olahraga tapi bergerak di bidang lingkungan. Bapakku tuh anak dinas perhubungan, tapi bergeraknya di bidang lingkungan gitu. Aku tuh kayak menurun ya dari bapakku, jadi terketuk dari bapakku, lihat bapakku bersinergi dengan pemerintah tentang lingkungan kayak gitu. Aku juga melihat kayak gitu. Oh, dan juga bapakku juga ngasih emblen gitu. Tidak harus menjadi teknik lingkungan untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi bank sampah itu awal terbentuknya di aku tuh karena gitu dah, keresahan kan di TPA itu tempat pembuangan akhir itu tidak ada orang tuh berpikir sebagai akhir itu akan terus menumpuk gitu sampahnya. Terus bapakku itu melihat keresahan yang terjadi di desaku sebelumnya. Kenapa sih sampah mereka tuh berserakan, itu nggak ada hal yang gitu dibuat apa kayak gitu. Terus berjalannya waktu, berdiri bank sampah ini berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah desa, berjalan terus gitu. Terus kita cari mitra dinas lingkungan hidup nih. Dinas lingkungan hidup tuh kan punya kayak BSI kemarin lupa. Itu yang ngangkutin sampah buat dipilah di tempatnya lagi kayak gitu. Dan juga di tempatku itu ada yang namanya Balawa Produksi. Balawa Produksi itu kayak memproduksi barang-barang yang masih bisa kita pakai buat kita pakai sebagai mungkin kayak hiasan kayak gitu kan. Ada juga yang di bengkel nih, keresahan kedua itu terjadi di bengkel di desaku tuh banyak ban bekas
yang tak terpakai gitu. Bahan bekas yang tak terpakai ini dipakai awalnya dipakai dibuang-buangin gitu aja kan di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi ada inisiatif buat bikin bak bak sampah dari bahan bekas yang gede-gede itu gitu. Intinya sih dari aku tuh sampahnya tuh dibawa ke BSI di Dinas Lingkungan Hidup. Di sana bakal dipilah lagi untuk jadi yang mereka perlukan lah. Dan juga dari aku juga masih bisa memilah sampah tersebut buat jadi barang yang lebih berguna gitu. Itu sih, mohon maaf kalau salah. Mantap itu. Itu bisa sih untuk contoh itu seluruh wilayah Indonesia selain Bali. Itu bisa. Oke, ini Kak, izin membuka untuk pertanyaan untuk para penonton. Mungkin untuk para penonton yang mau bertanya kepada kita yang keren-keren dan kece-kece ini, oleh izin kalau misalkan ada yang mau tanya ke Kak Haidar atau Kak Gibran, silakan. Udah kayak ujian gitu ya. Iya. Kayak sidang ini. Tapi Kak Gibran, kalau masalah ujian yang di atas itu dosennya loh. Iya, ini dosen kita ini. Beliau yang uji kita nih sekarang. Waduh. Wih, besok Jumat nama Beli Gibran. Kita besok Jumat nama satu angkatan GLI Batch 2. Oh, mantap. Keren nih. Keren. Ada yang nanya nggak untuk Bang Haidar? Untuk aku nggak perlu deh. Wah, diuji gue. Aduh. Diuji nih. Tadi ada yang nanya tadi. Pertanyaannya bagus tuh. Tapi agak nyeleneh sih. Pak, Apa? kalau sampah kulit durian jadinya apa ya? Ya sampah kulit durian. Mau diapain lagi? Iya, aku tadi bacanya gitu Bang. Ini karena aku ngejelasin di pegunungan mungkin ya kayak gitu. Ya sampai kulit durian lah. Mau diapain lagi? Mau dimakan kulitnya? Udah ada pertanyaan nih. Ini untuk mungkin untuk Kak Haidar sama Kak Gibran ya. Mau tanya. Kok double ya? Gimana sampah di bulan Ramadan semakin meningkat? Apa solusinya yang paling tepat untuk mengatasinya? Dari siapa nih Bang? Dari aku apa dari Abang? Dari Kak Gibran jadi? Dari Kak Haidar jadi? Ya, mungkin dari aku dulu. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bang Haidar gitu sebagai pakarnya lingkungan. Nah, ini pertanyaan bagus kan. Mau tanya gimana sampah di bulan Ramadan semakin meningkat? Apa solusi yang paling tepat? Solusinya gitu sih, kita tetap bersinergi dulu sama pemerintah mungkin kan. Kalau sekup sampahnya itu masih tidak bisa tertangani, apalagi sampah-sampah yang dibuang pada saat bulan Ramadan, kayak mungkin bekas takjil, bekas apa kayak gitu kan kita nggak tahu, itu berserakan berkolaborasi dengan pemerintah. Dan juga kita harus bisa sih kayak menyadarkan terlebih dahulu untuk masyarakat gitu, kayak mengetuk hatinya gitu biar kayak bergerak di bidang ini terutamanya di sampah plastik. Karena aku juga melihat bukan di acara Ramadan aja ya Bang ya, di bulan Ramadan, tapi aku juga di bulan mohon maaf nih Bang, aku kan non muslim gitu. Di agamaku itu ada yang namanya melanci kayak gitu, ada yang namanya nyepi waktu ogoh-ogoh itu. Pengarakan ogoh-ogoh itu juga ada sampah-sampahnya berserakan gitu. Jadi lebih tepatnya mungkin waktu pas pagelaran ataupun pas acara-acaranya itu kita lebih meminta orang yang mungkin bisa dipercayai atau orang tuh lebih percaya ke beliau kayak Pak RT gitu mungkin ya, kayak kalau di aku pemangku kayak gitu. Lebih mengindahkan yang namanya kalau sampah plastik ini kayak gini loh, kayak gini gitu. Lebih ke sosialisasi sih. Mungkin Bang Haidar sih yang lebih pandai menjelaskan kalau untuk bulan Ramadan ya Bang. Oke. Iya, terima kasih. Oke, aku lanjut ya. Lanjut dari Dek Gibran tadi, keren banget. Jadi sebenarnya bulan puasa itu kan challenge-nya double ya. Selain kita
menjaga jasmani, kan kita menjaga rohani. Semua agama tuh puasa semua lah mengalami. Hindu juga ada puasanya itu. Mungkin puasanya ada aturan-aturan tertentu. Nah, yang saya lihat di sini ialah sebenarnya gini, pembukaan atau tempat-tempat yang membuka yang namanya bazar atau yang lain itu sebenarnya harusnya di dalam SOP itu paling nggak kerjasama sama dinas lingkungan hidup harusnya. Karena kenapa? Ya, masalah sampah tadi. Kecuali mereka bisa jamin kita nggak ada sampah. Masalahnya tidak ada yang berani sampai saat ini bagaimana menjamin sampah di tempat-tempat bazar tersebut bakal nggak ada gitu, sorry. Nah itu kan susah. Apalagi kita diminta untuk melaksanakan green lifestyle dengan kita membawa tempat makan kita sendiri kan ke tempat bazar-bazar itu kan mungkin pasti diajak orang lah. Wah ini aneh ini orang ini. Mungkin nanti ada ngejek, wah ini kena COVID mungkin. Iya. Sebenarnya kan itu kan menjaga kebersihan sebenarnya. Nah mungkin lebih tepatnya kita bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup terkait atau UPT terkait untuk masalah sampah ini. Dan nggak bisa juga menyalahkan UPT karena mereka juga ada keterbatasan. Tangannya 2, kalau tangannya 9 mungkin lain cerita, gitu. Iya, ini kan tangannya 2 nih, tangannya 2, matanya 2, nggak ada mata belakang kan kita nggak ada. Nah jadi makanya kita juga ada keterbatasan. Nah teman-teman bapak-bapak kita, orang tua kita yang di UPT juga ada keterbatasan. Nah bagaimana keterbatasan ini jangan jadi masalah? Ialah kita juga berperan aktif sebagai campaign ataupun kadang-kadang saya ketemu juga di bazar-bazar itu tidak ada pengumuman ayo buang sampah di sini, bukan buang sampah pada tempatnya. Pasti kan pertanyaannya tempatnya di mana gitu. Di mana? Di alam bebas ya bang. Nah di alam bebas akhirnya tempatnya di mana. Nah makanya kita coba deliver buang sampah di sini ya. Berarti kan ada wadahnya. Jadi orang pastinya udah terpikir oh buang sampah ke sana, oh buang sampah ke situ. Oh, buang sampah ke kanan, atau ke kiri, atau ke belakang, atau ke depan. Nah, diarahkan. Nah, kita ini selama ini bilangnya buang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Nah, itu loh. Nah, coba mungkin ini juga PR buat kita semua ya. Kalau bisa, terutama diri saya pribadi, kalau buat acara atau event segala macam, buang sampah di sini ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi buang sampah sembarangan. Nah, mungkin PR kita nggak bisa tiba-tiba kota Indonesia itu bersih semua gitu. Nggak mungkin. Jadi PR kita tuh step by step memang buang sampah jangan sembarangan dulu, nanti baru pemilahan. Kita nggak bisa jadi Singapura tanpa ada step by step. Singapura juga step by step loh. Masalah dia buang misalnya ada limbah itu kan mereka bisa mengaturnya lagi biar jangan sampai nanti untuk limbah-limbahnya jangan sampai meresahkan kemana-mana. Nah jadi kan akhirnya negara pasti bilang wah negara kecil enak loh bisa ngurusnya. Nggak juga bos. Susah juga ngurusin sampah. Nggak akan bisa. Negara sekuat Dubai sekalipun aja buang sampahnya masih bingung kemana. Gitu. Itu sih kalau itu lagi bang. Ada pertanyaan bang. Mungkin abangnya yang lebih menjawab. Bukber itu masalah bukber. Juga harus minimalis gitu. Bukber tuh buka bareng ya bang? Iya betul. Dan tuh ada lagi pertanyaan satu lagi Kak dari Kak Hakim Buset. Apa manfaat dari daur ulang sampah? Wah, itu Dek Gibran tuh lebih paham tuh. Kalau aku sih dari abang sih sebenarnya bang. Lempar lagi. Kalau dari Faris, Buber terkadang tidak terkontrol. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kita nggak bisa jawab itu karena kita nggak megang manusia salahnya. Oke. Apakah manfaat daur ulang sampah? Jelas. Buang sampah itu mendaur ulang sampah itu manfaatnya banyak. Contoh ya. Kita itu sampah itu kadang-kadang kalau sudah kita buang tempat sampah itu selesai. Ending. Nah, ini dibuat iya, makanya endingnya tadi buang sampah, udah tempat sampah, udah TPA ya. Ending. Selesai, di end. Nah, kalau misalnya kita mendaur ulang sampah tadi, setidaknya kita mengurangi yang tempat penumpukan sampah itu loh. Kayak misalnya masalah plastik deh. Plastik itu kan kalau kita tidak daur ulang, pasti kan numpuk terus nih. Numpuk banyak. Nah, memang sampah kita paling banyak sampah plastik. Jelas itu. Nggak usah diukur berapa persen, Kak. Nggak bakal mampu, bos. Susah. Maupun
sekalipun kita punya lembaga survei gila-gilaan, itu bakal susah kita ngitung berapa banyak sampah plastik. Pasti banyak. Kalau mungkin dibuat presentasi, ada yang bilang 80, ada yang bilang 85, dan lain-lain berbagai lembaga survei. Tapi yang mau saya bilang, mendaur ulang sampah itu sangat penting sekali. Gunanya apa? Untuk kelestarian lingkungan anak cucu kita nanti. Jelas itu. Masalahnya apa? Tempat pembuangan sampah kita, TPA kita, makin hari makin banyak. Nah, masalahnya di mana? Di kita atau di mereka? Mereka tuh siapa? Ialah ada siapa-siapa yang pemangku jabatan penting, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Karena kenapa? Pasti itu peran kita juga, bos. Peran kita juga itu. Peran kita. Gak bisa itu. Saya apa namanya? Saya sependapat apa yang seperti dikatakan oleh Dek Gibran, bahwa kita tuh kolaborasi itu sangat penting. Makanya pengusaha paling banyak namanya kolaborasi. Nah, segala kegiatan kita harus kolaborasi, nggak bisa enggak itu. Kalau nggak ada kolaborasi, mati kita. Mati. Buang sampah itu, waduh, pekerjaan paling berat itu. Banyak orang nggak mau buang sampah. Karena kenapa? Pertama, bau. Dan yang kedua, bukan ahli saya itu. Iya, iya. Itu pasti. Itu jelas itu. Itu masalah masyarakat yang sangat luar biasa itu. Oke, itu mungkin dari saya, Bang. Iya. Kak Gibran ya? Kalau dari aku sih sama sih ya, kayak menghemat ruang TPA yang cepat habis gitu. Karena semakin waktu orang itu membuang sampah, terus kan populasi kita banyak nih. Satu TPA itu aja mungkin 1 minggu itu bisa cepat penuh. Jadi manfaat dari mendaur ulang sampah itu kita bisa menghemat yang namanya ruang TPA. Biar tidak menumpuk di sana dan tidak berakhir di sana, benar kata Bang Haida tuh, biar tidak berakhir di sana. Dan juga manfaat dari mendaur ulang sampah itu bagi aku itu, aku ya kayak aku ceritain tadi itu, aku lebih apa ya namanya ya, kayak menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Karena dari adanya mendaur ulang sampah bisa timbul orang-orang kreatif yang dimana di bidangnya itu bisa mumpuni gitu, kayak mengelola sampah ini menjadi apa, sampah ini menjadi apa, sampah ini menjadi apa. Itu dari aku. Udah dijelasin sama Bang Haidar tuh secara detail banget. Gitu sih Bang Alfi. Iya. Oke. Puasa banget Bang Alfi. Enggak. Apa namanya? Enggak. Kayaknya enggak ada lagi pertanyaan ini, Kak. Ih, keren ya kalau sampah bisa jadi sumber ekonomi kreatif. Ih, keren banget, sumpah. Kayak gimana ya, kayak sampah itu dinaungi banget jadinya. Jelas itu, keren banget itu. Oh iya, ada ini juga, news juga yang menurut saya agak terenyuh saya sebagai warga Indonesia yang luar biasa ini. Jadi kita itu tempat-tempat produksi plastik itu ya katakanlah tempat-tempat alat wadah atau yang bersumber dari plastik itu mereka tuh beberapa impor. Nah, itu kan kok malah jangan menyalahkan perusahaan yang impor karena mereka nggak mau ngambil resiko dong. Nah, yang salah tuh telahnya di siapa? Di kita. Kita nggak mampu mengolah. Kita hanya pribadi yang buang sampah. Makanya kalau ketemu di tetangga kita kayak di Singapura, Malaysia itu bisa udah memisahkan antara yang kering sama yang basah, antara yang non organik sama organik itu udah dipisah sehingga mempermudah kinerja dan lebih cepat, lebih maksimal. Dan bahkan saya baru lihat juga di salah satu channel YouTube juga di Ethiopia itu sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi di Ethiopia loh, bukan di Eropa ya. Kalau Eropa mungkin sudah terbarukan sangat keren sekali. Nah ini di Afrika. Jadi mereka tadinya sampahnya menggunung nih, yang mereka nggak tahu lagi buang sampah kemana, akhirnya dijadiin PLTS. Meskipun kita tahu dampaknya ada pencemaran lingkungan, jelas itu ada CO2. Tapi kan setidaknya meminimalisir. Dengan dikurangin seperti ini, berkurangnya sampah-sampah seperti ini, memudahkan kita untuk bisa beraktivitas. Karena lahan ini jelas nggak bisa bertambah, lahan ini jelas itu mau di gimana pun susah bertambah, kecuali kalau kita seperti kita pelebaran lahan seperti yang dilakukan di negara tetangga sama di daerah-daerah kita ya. Ada juga tuh kan reklamasi ya, kecuali kalau kita melakukan reklamasi. Tapi kan gini bos, negara Indonesia itu terlalu luas kalau mau direklamasi, terlalu luas.
bener. Masalahnya Pak, kita nih kurangnya pemerataan penduduk bukan karena kita nggak bisa berkreasi, tapi kenapa kita ini sudah terkultur untuk sentralisasi, lebih ke pusat, selalu ke pusat. Sedangkan di daerah tuh potensinya sangat luar biasa, apalagi di daerah Dek Gibran ini. Sudah ada sirkuit Mandalika, luar biasa sekali ini. Nah, itu kan sumber ekonomi kreatif itu. Apalagi sampah-sampah di sana kan bisa dikelola. Wah, cuan, Bos. Cuan banget itu. Itu sih kalau dari saya. Gini juga sih Bang ya, apa namanya, kalau dari sampah tersebut tadi dibilang reklamasi, ya Indonesia cukup luas banget gitu. Terus aku baca ini, sayangnya di Indonesia sampah itu masih dianggap sampah gitu, bukan dianggap cuan. Nah, itu mindsetnya itu. Aduh, sayang banget. Itu ada lagi pertanyaan Bang? Ada lagi nih pertanyaan, apa yang akan terjadi bila sampah menumpuk? Bau lah, jelas Bau. itu. Bau Lihat tentunya. itu bau busuknya kemana-mana itu pasti itu. Jelas itu. Tapi memang, nah kita sebagai generasi yang muda, generasi yang lebih muda dari kami ini, yang sekarang lagi live ada di IG ini, meminta kepada Anda semua, bagaimana kita menjaga lingkungan dan juga bagaimana sampah ini terus kita melakukan 3R, bahkan ada yang 5R. Saya nggak tahu lagi RR kuadrat dan lain. Laksanakan aja ini, selesai masalah sampah, selesai. Yakin saya. Apalagi Pak Guru olahraga ini kan udah menjelaskan secara gamblang dan luar biasa ini. Iya Bang. Keren nih, apa namanya, soalnya apa sih yang akan terjadi bila sampah menumpuk, kayak soal ujianku, soal anak-anakku di sekolah nih soalnya. Ya tentunya kan gini, apa namanya, kalau dari aku anak olahraga itu juga, selain kita nggak berolahraga, sampah itu bisa menyebabkan penyakit kan Bang, tentunya kayak gitu, dapat dampak buruknya bagi kesehatan kita gitu. Bagi penyakit juga timbul dari tumpuk-tumpukan sampah gitu. Iya. Ini Bang, for your information, yang nanya ini anak SMP kelas 8, Bang. Serius. Siswa saya ini. Aduh, pantas. Nah, kayak soal-soal yang aku buat kemarin di PTN nih. Makanya Kak Hakim, saya lihat wah udah. Kak Haidarnya. Iya. Tapi bagus sih, kayak kepo banget gitu ya Bang. Sudah kepo. Bagus tuh. Jadi saya dulu pernah sayembara Bang. Jadi waktu kita ada acara live IG, saya bilang, bagi yang nggak hadir acara saya, dengan ilmu yang luar biasa ini, nilainya akan saya kurangin. Datang semua. Kan akhirnya. Oh, gitu. Pengancaman tuh penting loh ternyata. Jadi di ilmu pendidikan Dek Gibran pasti udah belajar juga, reward and punishment tuh pasti berlaku. Pasti berlaku banget. Pasti berlaku. Ini saya balik punishment dulu baru kasih reward. Iya. Iya, betul. Di masyarakat juga perlu nih, bukan perlu lagi sih, masyarakat tuh lebih ke suka rewardnya gitu. Iya, rewardnya doang, tapi giliran di punishment nggak mau. Nyalain orang lah, nyalain pemerintah lah. Ya nggak bisa lah, pemerintah punya dua mata, dua tangan kok. Gitu dah. Kayak mungkin ya yang abang bilang tuh benar banget gitu. Aku dulu pernah dengar, kan pas ada bencana yang di Bali, masalah banjir bandang yang mungkin timbul dari hutan gundul tuh. Yang disalahin pemerintah, coba. Pemerintah bisa padahal ini dari kitanya sendiri kayak gitu. Kenapa nggak berbuat baru nyalain orang gitu? Pemerintah aja disalahin. Aku bukan pro pemerintah sebenarnya, tapi kalau dalam hal gini aku juga merasa kayak gimana ya? Kenapa sih masyarakat atau orang-orang ini pemerintah yang disalahin, kenapa nggak dirinya sendiri? Padahal dia ada di lingkungan tersebut, kenapa nggak bisa diperbaharui kayak gitu, ditanggulangi kayak gitu kan? Iya, nah ini juga kadang jadi masalah. Masalahnya gini loh. Ternyata di Bali itu saya baru ketemu juga, yang ngurusin sampah itu ternyata ada bule juga yang turun ke kanal. Bahkan viral banget loh di IG. Wah ini tempatnya banyak sampah nih, yuk kita bersihin. Seret. Dengan seketika mereka bisa langsung bersih. Aku memang mengikuti banget tuh Bang. Itu, waduh, saya bilang harusnya ini bukan kita senang, ini terpukul harusnya kita. Orang luar yang ngurusin kita gitu loh.
Bukan. Tapi dari kita udah ada tuh yang kemarin yang aku lihat, aku di FYP ku tentang persampahan aja sih, yang pemuda yang berlima itu loh, apa sih namanya aku lupa ya, yang mereka ngebersihin kali, bikin before afternya. Wah, aku gini, kalau semua orang kayak gini gimana ya di skupnya. Kalau aku di Bali semua orang kayak gini bersih banget dah gitu. Iya. Nah itu betul banget tuh. Memang saya betul sih apa yang dibilang oleh Kakak Ino ya, Suryani Ino, di Bali memang banyak bule. Bule ya, yang peduli lingkungan, betul memang. Tapi memang Bang. ada oknumnya. Ada oknumnya. Itu lagi ada Bang yang jauh. Siapa yang harus bertanggung jawab saat sampah menumpuk? Kita semua. Semua Jawab di- kita. Iya, aduh. Bagus, Istirahat dulu ya. Kayaknya udah ini untuk yang ini bentar lagi kayaknya mau apa namanya buka kita. Iya. Menarik sekali nih pembicaraannya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari apa namanya itu acara kita hari ini, mari kita bersama menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi sehat, asri dan enak dipandang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gak mungkin dari pemerintah aja dong. Berarti kan dari kita diri sendiri juga dan masyarakat setempat. Betul. Oke, terima kasih ya Kak Haidar dan Kak Gibran. Maaf sudah mengganggu waktunya. Keren benar ini dari materi dari Kak Haidar dan Kak Gibran. Nanti kita lanjut lagi. Kapan-kapan kita lanjut lagi dong Kak ngobrol-ngobrolnya. Oke. Semoga Sip. apa namanya program ini terus berlanjut ya Bang Haidar ya. Untuk kita kan perlu juga tuh tentang pembahasan yang lain dari teman-teman GLI 1 sama GLI 2 yang lain Bang ya. Betul. Karena informasinya relate banget loh. Relate Kita banget dengan sih. pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru kita match itu keren banget udah. Keren banget. Kalau bahas apa namanya kolaborasi Bang gitu. GLI 1, GLI 2, wah. Kenapa kalau dari dulu tuh aku tahu GLI 1, aku bakal jadi apa namanya demisioner ya dibilang alumni gitu. Di GLI 2 gitu. Keren-keren banget, apalagi nanti nih kalau ada GLI 3 pasti lebih keren lah nih. Pasti. Karena kegiatan kita bakal lebih enak lagi ke daerah-daerah pelosok. Target kita itu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ini lagi ya. Kita kolaborasi lagi seperti ini. Dengan riset-riset kita. Mungkin Bang kita bakal target untuk bagaimana dengan pendidikan ya. Mungkin di sektor pendidikan ya kita bakal buka Iya. lagi nih ya. Kita perlu senggol lah di diterapin Wiata nanti. Iya. Iya, kita senggol lah di Wiata nanti. Saya lagi ya Kak. Kita senggol lah di Wiata ya. Seru Iya, saya ini. kalau di Wiata Oke. tuh. Iya. Keren banget. Oke, terima kasih Kak Haidar dan Kak Gibran atas materinya. Semoga yang lain juga bisa mencontoh Kak Gibran dan Kak Haidar untuk kedepannya masalah peduli lingkungan. Oke, terima kasih Terima Kak. kasih. Terima kasih. Ingat disimpan Kak ya. Terima kasih Kak Haidar. Katanya di-download nanti. Iya. Ya gitu dah. Oke. Ya, selamat Oke. berbuka Terima kasih. teman-teman Oke. Nusantara. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.